Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Satu-satunya cara memperbaiki kemerosotan kaum muslimin lebih dari 1400 tahun yang lalu, ketika dunia ini telah dipenuhi oleh kekufuran, kegelapan, kebodohan dan kejahilan, maka dari balik pegunungan Baqo atau Makkah memancarlah nur hidayah yang menembus dari timur barat, utara selatan, sehingga seluruh penjuru dunia disinari dengan nur hidayah tersebut. Hanya dalam waktu yang singkat, yaitu selama 20 tahun, Nabi Muhammad SAW dapat membawa manusia ke puncak kemajuan yang tiada bandingannya dalam sejarah dunia. Dalam pelita hidayah, perdamaian serta kejayaan berada di tangan kaum muslimin, sehingga dengan sinarnya mereka selalu berjalan di puncak kemajuan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dengan cahaya hidayah tersebut, seluruh dunia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin selama berabad-abad, sehingga tidak ada kekuatan yang berani menentang mereka. Kalaupun ada, setiap kekuatan yang datang itu akan dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, semua itu adalah cerita lama yang jika diceritakan terus-menerus memang akan menghibur hati tanpa ada faedah dan manfaatnya. Selama kehidupan orang-orang terdahulu itu hanya kita simpan dalam kenyataan dan kejadian kita pada sekarang ini. Dari sejarah kehidupan kaum muslimin pada 13 abad yang silam dapat diketahui, umat Islam adalah satu-satunya pemilik dan penguasa kemuliaan, keagungan, keberanian, dan kehebatan serta kekuatan. Namun bila beralih dari lembaran sejarah tersebut dan melihat keadaan yang terjadi sekarang ini, maka kaum muslimin berada dalam keadaan yang sangat rendah dan hina, miskin, fapa, tanpa memiliki kekuasaan atau kejayaan, tanpa kewibawaan dan kekuatan, tidak ada kerjasama, persaudaraan dan kasih sayang, tidak memiliki adab yang baik maupun akhlak mulia, bukan tidak lagi amal perbuatan yang baik. Keburukan ada pada kita, sedangkan kebaikan sangat jauh. Musuh kita sangat bergembira dengan kehinaan kita ini. Kelemahan kita diperlihatkan dengan terang-terangan dan kita jadikan bahan tertawaan. Ya cukup sampai situ. Bahkan para pemuda kita yang telah mendapat pendidikan gaya baru telah berani mempermainkan asas-asas agama yang suci ini dan menentangnya. Bahkan syariat yang suci ini dianggap tidak layak untuk diamalkan, sia-sia dan tiada gunanya. Sungguh mengherankan kaum yang telah membuat kenyang seluruh dunia, mengapa justru kehausan? Kaum yang telah mengajarkan adab dan kebudayaan, mengapa sekarang justru tidak beradab dan berbudaya? Para tokoh kaum muslimin telah banyak memikirkan hal-hal ini dan telah mencoba dengan cara untuk memperbaiki ini. Tetapi semakin diobati, semakin parah penyakitnya. Sekarang apabila keadaan sudah lebih buruk, dan pada masa yang akan datang mungkin akan semakin buruk, maka jika kita hanya berdiam diri dan tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mencegahnya, ini merupakan suatu kesalahan besar. Sangat penting bagi kita sebelum mulai melangkah untuk memikirkan penyebab kehinaan dan keburukan yang dewasa ini, usaha untuk memperbaiki keruntuhan dan kita telah banyak diucapkan. Dan untuk menyelesaikannya pun sudah banyak cara yang tempuh. Namun setiap cara yang usahakan selalu tidak sesuai dan tidak mencapai kesuksesan, sehingga para pemikir agama telah jatuh dalam keputusasaan dan kecemasan. Sebenarnya sampai sekarang pun belum diketahui dengan pasti apa penyakit yang tengah diderita oleh umat ini. Hal-hal yang dijelaskan sebenarnya bukan merupakan asal penyakit yang sesungguhnya, namun hanya akibat dari penyakit tersebut. Karena kita tidak bertabajuh terhadap penyakit yang sebenarnya, pengobatan dan perbaikan bukan ke atas sumber penyakit, sehingga tidak mungkin dan mustahil dapat memperbaiki akibat-akibat yang sudah terjadi sebelum kita mengetahui dengan benar sumber penyakit yang melanda umat ini dan mengobatinya dengan tepat.
cara perbaikan kita yang asal-asalan merupakan kesalahan yang sangat besar. Kita mengetahui bahwa syariat Islam adalah suatu aturan ilahi yang sempurna, sebagai sebab kesucian di dunia dan akhirat serta jaminan pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk mendiagnosis sendiri penyakit ini, lalu mulai mengobatinya dengan cara kita sendiri. Sangat penting kita untuk berusaha mengetahui penyebab penyakit ini dalam Al-Quran, kemudian dengan berpusat pada petunjuk dan hidayah tersebut, kita akan mengetahui cara pengobatan yang benar sehingga penyakit dapat diobati. Apabila Al-Quran dijadikan tuntunan amal dan aturan yang sempurna bagi kita hingga hari kiamat, maka tidak ada alasan bagi Al-Quran akan membawa kita kepada kegagalan pada saat yang sangat penting ini. Benarlah janji Maharaja Langit dan Bumi. Penjelasan tentang satu cara memperbaiki kemerosotan kaum muslimin, dan insyaallah kita lanjutkan pada episode berikutnya insyaallah. Benar kepahaman niat amal dan sampaikan insyaallah.